Oke, kita udah ada di iOS 26 beta yang ke-6, sementara untuk public beta udah ada di public beta yang ketiga. Kedua software ini atau kedua versi iOS ini sama aja, cuman beda versinya aja. Untuk build numbernya sama, untuk software update-nya sama, untuk dalamannya juga sama aja. Jadi kalian tinggal pilih aja mau pakai beta 6 atau public beta 3, itu sama persis. Oke, kita mulai dari size update-nya dulu. Kalau di iPhone punya gue ini adalah iPhone 13 Pro, lumayan gede. Ukurannya adalah 2,23 GB dari iOS 26 beta yang kelima. Jadi kurang lebih segini, tiap iPhone pastinya akan punya size update yang berbeda tergantung tipe iPhone masing-masing. Kita lihat build numbernya dulu. Jadi di iOS 26 developer beta yang ke-6 maupun public beta yang ketiga, itu bakal sama untuk iOS versionnya di 23 A5318C ya, jadi sama aja. Lalu untuk fitur baru apa aja yang ada di iOS 26 beta yang ke-6? Yang pertama yang gua notice adalah adanya perubahan di bagian animasi ketika kita buka aplikasi. Ketika kita buka aplikasi, nah kelihatan animasinya tuh agak sedikit beda ketika ngebuka Windows-nya ini. Teman-teman bisa perhatiin lagi, kayak gitu. Jadi ukuran Windows-nya itu nggak langsung full satu screen gini. Jadi ukurannya itu kayak dari atas kecil, dari atas gede terus ke bawah itu makin kecil. Untuk window-nya kita lihat ya. Tuh kayak gitu. Coba sekali lagi. Nah kayak gitu. Dan gue coba kasih preview slow motion-nya. Ini footage-nya dari beta profile, biar teman-teman bisa lebih kebayang. Karena memang ini animasinya cepet banget. Cepet banget animasinya. Teman-teman bisa lihat. Takutnya nggak kelihatan jelas di kamera. Jadi gue tampilin ini footage dari beta profile yang ngebikin lebih presisi, bisa lebih kita lihat dengan seksama. Menurut gue ini lebih bagus sih, detail-detail kecil yang makin menarik. Ini mirip kayak di iPadOS, jadi bagus banget. Yang kedua, yang gue notice hal baru lainnya adalah di bagian ringtone-nya ada 7 ringtone baru. Kalau kita klik di sini di bagian ringtone, di bagian sini banyak banget yang baru kita klik. Di sini ada ringtone baru, Boyan Dreamer, Pon Pop, Reflected, Surge, dan di bawah sini ada satu nih di bagian Little Bird. Kita coba dengerin ya bedanya ya. Ini kalau default gini ya. Oke, kita coba buka untuk Boyan. Oke, tinggal kalian pilih aja suka yang mana. Kalau kalian punya preferensi atau pengen komen, pengen kasih tahu bang, gue suka yang itu tuh, komen aja di kolom komentar. Oke, lanjut untuk hal berikutnya adalah di bagian kamera setting. Di sini kita buka di kamera setting, ada hal yang memang di remove dari iOS sebelumnya di 26 beta yang kelima. Harusnya di bagian bawah sini ada settingan classic style, dimana kita bisa ngegeser-geser swipe kameranya itu secara klasik gitu. Nah ini harusnya ada bisa dipilih untuk geser-geser kameranya. Geser-geser mode kamera sebelumnya itu bisa dipilih apakah sejalan dengan alur atau gerakan tangan atau berlawanan arah. Kayak gitu. Jadi fitur ini dihilangin jadi langsung fitur defaultnya aja. Entah nanti di iOS 26 beta yang ke-7 apakah dimunculkan kembali atau malah hilang. Kalau gua pribadi, gua berharap dimunculin kembali karena menurut gua fiturnya sangat berguna, sangat berfungsi untuk gua pribadi di bagian classic style sini. Kayak gitu. Terus apa aja yang diperbaikin di iOS 26 beta yang ke-6 ini? Yang pertama yang gua rasain, UI-nya itu makin smooth, enak banget dilihat. Teman-teman bisa lihat juga ini beberapa tampilan UI untuk aplikasi-aplikasi yang udah support bouncing kayak di iOS 26 beta yang kelima, ngebounce gitu, kayak membal-membal gitu. Juga ini smooth banget. Terus untuk bagian lock screen teman-teman bisa lihat kayak gini. Sekali lagi, smooth banget. Efek bouncingnya itu memang dari iOS 26 beta yang kelima udah ada, tapi ini berasa lebih smooth banget. Lebih smooth dan lebih cepet. Terus untuk yang lainnya, misalkan di sini di App Library juga lancar banget, enak banget. Pokoknya ini secara keseluruhan ini lebih baik dan gua suka, gua seneng. Karena memang semakin hari kan mendekati semakin deket sama officialnya ya. Dirilis nanti di pertengahan September, kemungkinan di tanggal 9-an mungkin ya. Di Apple Event, sekalian dengan perilisan iPhone 17 series, kayak gitu. Di toggle-nya juga ini enak banget. Efek liquid glass-nya bagus banget. Di awal-awal pernah gua kritik untuk tombolnya ini.
karena memang kelihatan kaku dan sekarang udah jauh lebih baik, jauh lebih smooth. Gue suka banget. Terus untuk secara umum performanya juga aman, lancar, nggak bikin overheating. Untuk baterainya ini nggak gampang panas. Untuk performa juga oke, baterainya juga relatif menurut gue ini cukup irit. Teman-teman juga bisa dilihat di sini untuk penggunaan gue. Ini udah sekitar 4-3 harian ya gue pakai. Ini oke banget, penggunaan sehari-hari gue cuman 1 kali charge dalam sehari. Itu pun kadang lebih, masih ada sekitar 20-30%. Menurut gue udah sangat bagus banget untuk harian gue. Gue sangat puas dengan iOS 26 beta yang ke-6. Dan perbaikannya di iOS 26 beta yang ke-5, sebelumnya gue buka aplikasi sosial media, kalau lebih dari setengah jam, biasanya itu malah nge-freeze sendiri, nge-respring gitu, respring to home. Jadi tiba-tiba nge-lag, terus kayak loading mau mati, dan akhirnya kembali ke home kayak gini, kayak gitu, nge-respring. Terus yang kedua, yang bikin gua kaget di iOS 26 beta yang kelima, layarnya iPhone gue ini adalah iPhone 13 Pro Max. Gua agak was-was juga, layarnya itu tiba-tiba ngedip gitu kayak mau mati di beberapa aplikasi ketika gua jalanin. Kadang normal, kadang ngedip. Gua itu udah agak khawatir karena khawatirnya kena isu green screen, di mana iPhone 13 Pro Max merupakan iPhone yang lumayan banyak untuk isu green screen-nya. Tapi setelah gua update iOS 26 beta yang ke-6 ini, alhamdulillah banget, normal lagi, nggak ada isu sama sekali. Karena sebelumnya waktu gua buka video kayak gini, atau waktu gua scroll kayak gitu, kayak gini, scroll kayak gini tuh dibuat was-was karena layarnya, nah kayak ngedip kayak gitu, dip kayak gitu nih. Tapi ini bukan ya, ini bukan. Nah kayak gitu, tapi kayak gini tampilannya nih, mirip kayak gini tuh, kedip kayak mau mati layarnya. Tapi bukan dari videonya, cuman dari layarnya. Di berbagai kondisi, mau buka foto, mau buka video, sama ngedip kayak gitu. Jangankan dibuka foto video, waktu di home aja kayak gini, ngedip gitu layarnya, bikin kaget. Tapi untungnya sekarang udah normal, udah nggak ada isu kayak gitu lagi. Jadi gue senang banget dengan adanya update iOS 26 beta yang ke-6 ini. Nah, gimana dengan kalian? Apakah iPhone kalian juga udah update di iOS 26 beta yang ke-6? Oh ya, untuk iPhone X Inter yang mungkin tidak terdaftar di bea cukai atau tidak masuk whitelist, jadi jangan heran kalau sinyalnya hilang. Punya gue ini adalah iPhone X Inter, tidak terdaftar di bea cukai, dan akhirnya memang kena blokir, sinyalnya hilang. Gue nggak tahu nanti apakah balik lagi apa enggak. Namanya iPhone X Inter tidak terdaftar atau terregis di bea cukai, pasti akan ada resiko kena blokir IMEI. Jadi kalau ada ya hoki, kalau kena blokir ya udah, memang seharusnya itu kena blokir secara aturan. Nikmatin aja, pakai aja. Gua aja pakai WiFi only. Cuman kadang memang laki nanti bisa muncul lagi. Jadi nikmatin aja pokoknya. So, gimana menurut kalian iOS 26 beta yang ke-6 dan public beta yang ketiga ini? Boleh ceritain di kolom komentar pengalaman kalian, barangkali punya pengalaman atau ada bugs yang kalian temuin di kolom komentar, diceritain aja ya. Biar bisa menambah informasi gue pribadi dan juga teman-teman yang lainnya. Thanks for watching, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video gue yang lain. See you next video, bye-bye. Apple devices, gadget and technology.